Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani Ririn bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan sebelum masuk ke bincang-bincang seperti biasanya, saya mau mengucapkan dulu nih, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya Tribuners dimanapun berada. Dan juga umat muslim yang telah merayakan Hari Idul Fitri atau Lebaran. Idul Fitri hari kemenangan bagi umat muslim. Nah, semuanya minal aizin wal faizin nih. Dan di segmen hari ini, di bincang-bincang hari ini seperti yang sudah tersebar nih, pamflet-pamflet bahwa kita akan membahas seputar dai anti narkotika. Nah, sesudah kehadiran narasumber spesial saya hari ini yaitu Ustadz Hamka Mahmud, penulis buku Dai Anti Narkotika. Saya sapa dulu dong kalau begitu. Halo Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Anda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz juga Ah, baik dan semoga baik-baik terus Ustadz. Amin amin. Amin Semoga amin. semua yang ikut dalam kegiatan ini semua sehat walafiat. Amin. Semoga Tribuners semuanya juga sehat itu didoakan sama Ustadz Tribuners. Nah, sebelum Ya, bincang-bincang lagi nih Tribuners, saya mau nyatakan juga buat Tribuners kalau misalnya punya pertanyaan nih seputar apa sih dai anti narkotika, terus kayak mau kontaknya Ustadz atau mau berbincang juga bersama dengan Ustadz, ada pertanyaan-pertanyaan seputar apapun itu bisa ditanyakan melalui Facebook dan juga YouTube Tribun Timur. Nanti beberapa pertanyaan yang terpilih bakal dijawab oleh Ustadz Hamka Mahmud. Langsung saja nih Ustadz. ya, Oke Ustadz, ini sekarang posisi lagi di Makassar atau di luar Makassar nih Ustadz? di luar Makassar, di Kabupaten Maros, di kota kelahiran saya. Kota Kelain. Oh rupanya Ustadz ini berasal dari Kabupaten Maros. Ya, betul. Betul sekali. Nah, Maros. baik Ustadz, seperti judulnya Ustadz, cerita penggagas Dai Anti Narkotika atau disingkatnya DANI. Ustadz bisa Ya, ceritakan sedikit awalnya Ustadz, sebenarnya Dai Anti Narkotika itu gimana sih? Soalnya kan kalau orang yang masih awam nih Ustadz, Dai kan Ustadz nih, ya. narkotika, anti narkotika artinya Ustadz yang anti narkotika atau gimana? Silakan Ustadz mungkin bisa Ah, dijelaskan. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga berterima kasih diajak ngobrol-ngobrol di Tribuners ini. Tribun Timur. Eh, Tribun Timur. Menarik ini karena saya menggagas dai anti narkotika ini tahun 2018. Awalnya dibentuk di BNN, di BNP Sulsel, Mm-mm. yang alhamdulillah bergabung itu 30-an mubalik yang sudah punya jadwal ceramah. Mm-mm. Jadi itu awalnya. Awalnya ide ini 2018 saya kirim sebuah tulisan karena saya aktif menulis di media sosial, satu narasi bernama, judulnya itu BNN Butuh Dani. Nah, judul itu saya kembangkan, kenapa butuh Dani BNN? Karena ada 3 bidang untuk yang dikerja BNN. Pertama pemberantasan, rehabilitasi dan pencegahan. Di antara 3 ini saya berpeluang berkontribusi membantu negara, berpeluang terlibat di dalam narkotika ini, yaitu pencegahan. Karena saya seorang dai, terutama saya juga dai di kepolisian sebagai dai Kamtibmas, juga saya juga penyuluh di Kementerian Agama. Sehingga dengan itu saya menulis. Tiba-tiba tulisan saya ditanggapi positif oleh Kepala BNP Sulsel tahun 2018, yaitu Brigjen Pol Mardi Rukmianto. Dengan cepat beliau langsung chat saya, oke Ustadz, coba kumpulkan mubalik 30 orang, kita bikin TOT. Karena beliau seorang pimpinan jenderal, memerintah memberikan saya peluang untuk berkontribusi, langsung saya tindak lanjuti. Ternyata disambut baik oleh teman-teman mubalik di grup WhatsApp. Jadi saya gunakan media sosial itu untuk merekrut, mengajak teman-teman. Semuanya hampir bahkan lebih daripada 30 orang pendaftar. Dan menariknya ini, Mbak, sampai ada yang mendaftar seorang doktor mau ikut bergabung. Ada bahkan ada profesor yang, tapi profesor itu waktu ada acaranya bersamaan pada saat TOT. Tapi beliau mendaftar sebagai peserta. Kemudian inilah terbentuk dai anti narkotika. Dai inilah TOT pertama, dan
inilah komunitas dakwah yang khusus mendakwakan tentang bahaya narkotika. Dai artinya itu mengajak atau menyeru atau melarang, anti atau jadi melarang narkotika. Jadi isi-isi khutbah mereka, isi-isi dakwah mereka itu pada saat khutbah Jumat, pengajian itu dia mengutip tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi tentang narkotika. Itu awalnya. Tentang terbentuknya komunitas dai anti narkotika. Kemudian 2020 saya menulis bukunya. Jadi perjalanan waktunya ini 22 tahun. Saya menyusun bukunya, Masya Allah bukunya inilah yang saya anggap sesuatu yang banyak karunia Allah, kemudahan karena diberi kata sambutan oleh tokoh nasional, termasuk Kepala BNN RI, Komjen Pol Heruwinarko. Ini membuat saya semangat. Kemudian diberi kata sambutan oleh Kapolda, diberi Sulsel, Kepala BNP, yang baru pengganti Pak Brigjen Pol Mardi Rukmianto, dan juga diberi kata sambutan oleh Profesor Dr. Parito Ajidi dari kalangan ulama. Ada juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros, Haji Muhammad Tonang. Sehingga ini buku di-launching di Al-Markas Maros pada Agustus 2020. Dan hadir Kakanwil Kementerian Hukum Wilayah Provinsi, juga hadir teman-teman komunitas, ya, komunitas DANI, Dai Anti Narkotika pertama. Dan pada saat itu saya bagi-bagikan buku 100 eksemplar di Masjid Al-Markas. Inilah yang pertama gebrakan ini, dan saya bentuk ini sebagai bentuk kontribusi kepada negara, kepada pemerintah, panggilan jiwa, karena narkotika ini luar biasa, luar biasa meningkatnya selama COVID-19. Itu sejarahnya, Mbak. Oke, baik. Aduh, luar biasa sekali, saya sudah bisa menangkap banyak hal dari perbincangan kita hari ini. Misalnya saja nih, ternyata dai anti narkotika yang digagas oleh Ustadz Hamka Mahmud itu bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin nantinya mendakwakan tentang bahayanya narkotika, dan mereka tergabung dalam dai anti narkotika atau DANI. Dan sudah ada 30 orang, tadi sudah diceritakan sama Ustadz, ada 30 orang yang sudah tergabung dalam komunitas dai anti narkotika. Nah, dan di dalamnya itu bukan orang-orang biasa nih Tribuners, ada dari dokter dan lain-lain, termasuk Ustadz nih. Dan juga berkat dai anti narkotika yang digagas oleh Ustadz ini, maka hadirlah buku di dalamnya menceritakan banyak hal tentang anti narkotika. Sebagai Ustadz, bagaimana kita mendakwakan tentang anti narkotika. Waduh, hebat sekali Ustadz. Tapi ini bukunya bisa diceritakan sedikit nggak Ustadz? Di dalamnya seperti apa ceritanya, dan juga tebalnya berapa halaman, dan Ustadz juga sekarang sudah sebarkan nih bukunya, bisa didapatkan di mana saja nih Ustadz? Bukunya tebal bukunya ini edisi revisi 300 halaman lebih. 300 halaman lebih, dan saya sudah saya sebar. Bahkan buku ini, gagasan ini bukan cuma bukunya, buku dan gagasan saya sudah kirimkan ke Bapak Presiden. Iya, saya kirimkan ke Pak Jokowi, karena waktu itu mengatakan bahwa silahkan masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. Langsung saya buat surat, kukirimkan kepada Bapak Presiden, juga kepada Kepala BNN RI yang baru ini, Bapak Komjen Pol Petrus Glose. Gagasan saya supaya dai anti narkotika ini dibentuk secara nasional. Karena kenapa? Kalau dai anti narkotika ini dibanyak, maka orang-orang yang mencegah itu diperbanyak, maka efeknya akan dua. Apa yang dua itu? Efeknya yaitu orang yang pemberantasan juga termasuk, terus rehabilitasi juga bisa berhenti. Orang yang menjadi pecandu kan ada itu punya mubalik, itu dai itu punya ucapan yang berpengaruh, Mbak. Mubalik itu punya ucapan yang bisa menembus relung jiwa, sehingga yang boleh jadi yang tadinya pemakai pecandu berhenti gara-gara kekuatan daripada ucapan seorang mubalik. Jadi saya mengatakan kalau pencegahan ini diperbanyak, mubalik ini diperbanyak, ya aktivis ini diperbanyak, diberikan kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak, seperti acara
apel upacara. Tapi sekarang ini kan tidak ada pandemi. Tapi insya Allah setelah pandemi ini ada upacara, apalagi Pemda, sekolah, mahasiswa, diberikan kesempatan mereka tentang bahaya narkotika yang telah saya tulis di dalam buku ini. Buku ini Mbak menarik karena saya berisi perjalanan saya berdakwah di lapas dan di rutan di Sulawesi Selatan. Di sini berisi tentang orang-orang yang berhasil saya keluarkan dia dari kebiasaan menjadi pecandu narkotika, ya bahkan menjadi penjual narkotika, penyalahguna narkotika hingga dia bebas dan menjadi produktif. Ada di dalam kisah buku ini. Dan itu saya tuangkan di dalamnya, dan juga di balik saya menjadi dai. Ya, ini kan saya menjadi dai berawal dari dapat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga itulah terpanggil saya untuk berkontribusi karena perjalanan hidup saya ini mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah juga dititip umurnya di dalam lapas dengan kasus yang sebenarnya tidak wajar memasukkan saya sebagai seorang warga. Kenapa? Kasus sepele. Nah, tapi ternyata ada endingnya di situ. Saya lihat keadaan kenapa ini ada dua yang selalu banyak masuk narapidana, yaitu kasus narkotika dan kasus pembunuhan. Saya tanya, kenapa bisa narkotika banyak? Ternyata pecandu narkotika ini, pemakai narkotika ini telah menyebar di masyarakat. Nah, kemudian kasus pembunuhan ini penyebabnya adalah minuman keras. Sehingga itulah saya bentuk namanya Yayasan Tanggap Cegah Mirasantika. Nah, setelah saya di dalam sebagai warga kupelajari, oh ini sebabnya ini banyak bertambah terus isi lembaga pemasyarakatan karena ini ternyata narkotika ini masih banyak di masyarakat. Sehingga itulah saya bentuk komunitas ini karena Allah pernah menitip umur saya beberapa saat di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai seorang warga yang kalau mau dilihat kasusnya kasus sepele, yaitu pencemaran nama baik, yang pada saat itu saya berstatus sebagai santri di pondok pesantren, dan kasus itu tetap masuk sampai di pengadilan, tapi hikmahnya saya menjadi mubalik pertama di dalam lapas. Jadi saya ini asli produk mubalik, produk lembaga pemasyarakatan, dan disitulah saya berkontribusi dan saya menjadi aktif, menjadi berdakwah karena panggilan bahwa harus ada orang yang peduli berdakwah di lapas, apalagi kalau memang dia dibentuk, dididik, atau dia menjadi dai di dalam lapas, sehingga bahasanya mereka itu mudah diterima. Nah, dia mengatakan bahwa itu adalah teman saya yang berhasil mendapatkan hikmah di balik musibah yang menimpanya. Makanya ujian yang menimpa saya itu saya menganggap sesuatu sengsara membawa nikmat. Dalam Al-Quran itu wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu tapi baik bagi kamu. Itulah saya baik, tidak disuka itu menjadi warga di lapas, tapi baik. Kenapa baiknya? Saya menjadi mubalik sampai dikenal, sampai di pusat, sampai Pak Kapolri kasih kata sambutan buku saya, Pak Tito, sampai ini kepala BNN, dan ini karena dibalik hikmah ujian dulu. Makanya alhamdulillah saya diterima oleh mereka karena karena saya bagian dari mereka awalnya. Dan bahasa pun saya pakai ketika berdakwah itu, ya sahibai sijni, wahai teman sepenjaraku. Itu adalah ucapan Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf. Itu membuat mereka tergugah mendengar apa yang saya akan ucapkan selanjutnya. Karena itu adalah kalimat 2-3 orang nabi di dalam penjara Mesir diabadikan di dalam Al-Quran. Bahasa itu yang kupakai. Dan kisah-kisah saya berdakwah di lapas saya tulis di dalam buku Dai Anti Narkotika ini, yang menjadi gagasan saya supaya negara atau BNN dalam menjadi leading sektor pencegahan peredaran narkotika di Indonesia itu mengakomodir ide ini. Dan insya Allah kalau ini dijalankan, saya pikir mudah. Karena kenapa? Konsepnya sudah ada, tinggal keinginan negara atau pihak dari BNN RI mengakomodir gagasan ini. Dan insya Allah saya all-out, saya bersedia untuk berkontribusi besar, karena mau tidak mau Allah takdirkan saya menjadi mubaliknya ini, yang saya tidak sangka ternyata
di balik musibah yang menimpa saya dulu. Nah, itu Mbak. Waduh, luar biasa sekali Ustadz. Tadi ada poin penting, sengsara membawa nikmat juga nih. Jadi itu juga bisa menjadi catatan untuk kita bahwa sesungguhnya cobaan seperti Ustadz ternyata pernah dititipkan nih, atau pernah merasakan bagaimana atmosfer di dalam lapas. Dan akhirnya Ustadz menjadikan hal itu sebagai cobaan yang membawa keberkahan, cobaan yang membawa nikmat juga. Dan akhirnya Ustadz bisa sekarang menjadi seorang mubalik. Waduh, luar biasa sekali kisahnya Ustadz. Jadi kita mau banyak tanya-tanya nih soal bagaimana sih seorang ustadz yang pernah berada di dalam lapas. Tapi tahan dulu Ustadz, kita mau baca dulu nih beberapa komentar dari teman-teman di YouTube. Nah, ini ada Ustadz di YouTube dari Siti Rohima, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Selanjutnya ada Nasrun Rudin, Masya Allah barakafik Ustadz. Masya Allah katanya barakafik Ustadz. Terus ada Naya Naila, harga bukunya berapa Ustadz? Saya mau beli. Katanya harga bukunya berapa Ustadz? Saya sebenarnya buku ini sementara saya bagi-bagi. Mohon doanya pendengar, penyimak ini, buku ini juga saya mau jadikan sebagai produk atau gagasan saya untuk sebagai lomba penyuluh teladan di Kementerian Agama. Saya mau ikut lomba penyuluh teladan dan salah satu inovasi saya buku ini. Dan mohon doanya. Buku ini kalau ada yang mau di Masjid Al-Markas Maros ada penjual buku di situ. Ya, di masjid di aula di bawah di penjual buku di situ saya titip bukunya. Oh, iya, boleh baik. juga kalau mau nomor telepon saya boleh. Iya, insya Allah. Bisa disebut nomor telepon. Iya bisa Ustadz, silakan Ustadz. Kalau misalnya mau ini Tribuners Ya. tadi yang Naya Naila nih katanya mau belinya. Jadi kalau mau tanya-tanya atau mau beli bisa langsung. Ini Ustadz bisa disebutkan nomornya Ustadz? Oh iya, nomor HP saya WhatsApp 081 285 693 559. Oke, baik. Sekali lagi diulang Ustadz kalau boleh. 081 285 693 559. Hamka Mahmud. Hamka Mahmud, atas nama Ustadz Hamka Mahmud. Tapi kalau untuk harganya sendiri silakan berkoordinasi sama Ustadz, karena untuk saat ini Ustadz masih membagi-bagikan bukunya dalam rangka mengikuti lomba penyuluh agama tingkat kementerian. Oke. Baik, Ustadz, ditahan dulu Ustadz, kita akan berbincang seputar bagaimana Ustadz dulu di lapas, tapi setelah jeda berikut ini. Dan Tribuners jangan kemana-mana, tetap di live ngobrol virtual Tribun Timur. Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang
yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan Tribun Timur dalam program Live Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan kita akan kembali berbincang dengan Ustadz Hamka Mahmud. Tapi saya sapa dulu kembali nih Ustadz. Masih semangat Ustadz? Ya, alhamdulillah saya selalu semangat. Semangat, asik. Ini mukanya Ustadz juga masih semangat-semangatnya. Oke, Ustadz tadi seputar di lapas, rupanya ada hal menarik dari sosok Ustadz Hamka Mahmud, penulis dai anti narkotika, yaitu Ustadz pernah berada di lapas karena kasus pencemaran nama baik. Ustadz, boleh diceritakan ke Ustadz awal mula kasusnya seperti apa nih Ustadz, kalau boleh, kalau berkenan. Terus Ustadz kalau boleh tahu juga berapa lama sih di lapas Ustadz? Boleh, saya ceritakan awalnya ya. Saya tahun 2006 saya menjadi penjual buku. 2006? Penjual buku pertama. Ya, 2006. Dan pada saat itu saya lanjut sekolah yang saya pernah menganggur beberapa tahun karena saya pergi merantau. Saya tidak tamat SMA. Jadi kelas 2 saya berhenti di Sekolah Islam Datu Museng di Jalan Datu Museng di Makassar sampai kelas 2. Kelas 2. Saya bertahun-tahun menganggur. Kemudian setelah saya menjual buku, kebetulan saya tukang bonceng Ketua MUI, almarhum Dr. Sanusi Mahmud, saya bonceng ceramah kemana-mana. Saya juga di situ waktu jual buku. Pada saat itu saya menjadi santri di pesantren Yadi, dan saya menjual buku. Keluarga saya punya kakak retak. Apa yang terjadi kemudian, saya punya naluri selalu ingin menasihati orang. Saya kenapa? Karena ada pihak ketiga yang mencampuri. Ternyata di balik saya pergi menasihati ini, ternyata ada celah mereka bahwa saya mencemarkan nama baiknya. Ini kakak ipar, mantan kakak ipar. Dan dia orang hukum, Mbak. Orang hukum, dan orang tuanya adalah orang paling berpengaruh di sini berpengaruh karena pernah menjabat sebagai ketua DPR. Kasus saya itu dilapor di polisi, dan karena pertama dia punya kemampuan karena seorang sarjana hukum dan orang tuanya punya pengaruh, ternyata kasus laporan itu ditindaklanjuti. Dan saya sebagai status santri waktu itu tetap menjadi tersangka. Dan itu kelas 2 Ustaz? Enggak, kelas 3 saya. Kan kelas 2 saya berhenti. 3. Mau naik kelas 3 saya tinggalkan SMA. Kemudian saya lanjut kelas 3 di pesantren Yadi. Pada saat itu saya dilapor dan ditindaklanjuti dan tapi untung saya berstatus sebagai santri. Seandainya tidak sebagai santri, saya langsung disel. Karena saya setengah santri, jadi hanya wajib lapor. Senin Kamis saya melapor. Tidak dicabut ini lapor. Sampai dilimpahkan ke kejaksaan juga saya mesti wajib lapor Senin Kamis.
Apa yang kemudian yang terjadi? Apa kemudian yang terjadi? Sampai di pengadilan saya juga wajib lapor. Tapi memang ini ada hikmah di balik musibah ini. Saya ridho menerimanya, dan pada saat itu saya diponis, Mbak. Saya kan tidak didampingi pengacara. Tidak ada, saya buta tentang hukum waktu itu. Jadi pada saat diponis oleh hakim mengatakan, Hamka, saya kasih kau ponis sekian ya. Jadi saya bilang, karena sudah penat, sudah capek, sudah pokoknya beban itu orang di sidang itu Mbak luar biasa. Mental sudah ditekan kita. Saya berkumpul semua. Jadi apapun yang diketok hakim saya pasrah. Jadi saya mengatakan, ya apa saja Pak. Ternyata betul apa yang dia ucapkan itu, karena saya dituntut 10 bulan. Ya jadi ponisnya waktu itu 1,5 tahun kalau tidak salah. Saya mengatakan saya terima Pak Hakim. Ternyata di balik saya terima itu waktu sebenarnya ada 3 alternatif, pikir-pikir, banding atau terima. Tapi saya langsung bilang terima. Pada hari itu hari Kamis, hari Kamis, Senin, hari Kamis saya puasa sunnah waktu itu. Langsung berubah status saya yang tadinya laki-laki merdeka langsung menjadi laki-laki terkurung. Langsung saya diambil, dipapa dan dimasukkan mobil jaksa dan diantar masuk ke lapas Maros. Disitulah berubah. Tapi saya jalani kesabaran itu. Menariknya itu Mbak, banyak peristiwa yang saya tidak dapat di luar di dalam lapas ini. Saya di dalam lapas saya terima, dan saya penjual buku. Jadi ketika ada keluarga membesuk saya, bilang, tolong bawakan saya buku tentang khutbah Jumat itu yang saya jual di Masjid Al-Markas Maros. Nah, itulah yang baca saya hafal satu materi. Nah, kemudian saya belajar di situ bahwa saya memang ingin menjadi ketika saya masuk jadi warga kan, kalau orang jadi napi itu ditanya oleh petugas, kamu alumni apa? Kalau alumni STM dia dikasih bengkel. Nah, kalau dia alumni pesantren dia dikasih di masjid. Kalau dia orang pekerja kantor, dia diberikan bantu-bantu pegawai bagian administrasi di bagian kantor. Kalau dia petani, dia dikasih kebun. Kalau dia peternak, dia dikasih nanti kalau dia peternak juga dikasih beternak. Akhirnya itulah saya karena di orang pesantren dikasih masjid. Menariknya ini Mbak, ternyata di masjid lapas itu juga penuh cobaan. Penuh cobaan. Kenapa? Ada napi itu dia saya beri nama, istilahkan dalam buku saya Dai Kamtipmas itu, ini jalanku Dai Kamtipmas, saya tulis dia one man show. Ya, one man show. Dia pemain tunggal. Di masjid itu dia yang menjadi MC, dia menjadi, kalau dia kasih bunyi masjid, kalau tidak ada penceramah dia yang khutbah. Pokoknya semua dia ambil alih. Dan saya yang dikasih amanah sebagai bagian daripada mengurus masjid itu, ternyata saya tidak diberi peluang. Tidak diberi peluang. Pokoknya dia yang semua mau kerja. Pada suatu waktu ada acara kegiatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ini kenapa Nabi melakukan hal demikian? Karena ingin dia disebut berprestasi. Karena kalau ada Nabi berprestasi di dalam lapas, dia mudah memohon izin. Izin kegiatan-kegiatan atau ada kebutuhannya dia dipercaya oleh petugas. Itu waktu saya disuruh oleh salah seorang petugas untuk membaca Al-Quran, acara Isra Mi'raj. Hamka, kamu nanti baca Al-Quran Isra Mi'raj. Iya siap Pak. Sekarang kamu latihan, kasih licin bacaan. Saya juga latihan, sudah latihan. Menjelang hari A, ternyata ini orang yang Nabi Wan Minso ini juga suruh orang. Bilang nanti kamu mengaji di acara Isra Mi'raj. Tapi saya tidak tahu. Tapi saya disuruh petugas. Apa yang terjadi? Hari H itu pelaksana karena dia MC. Jadi dia yang mengendalikan acara kan. Pada saat dia mengumumkan bahwa mari kita memulai ke acara kegiatan ini dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh ini. Bukan nama saya disebut. Al-Quran saya sudah ada di atas di tempat itu meja itu. Bayangkan. Betapa saya ini ujian kesabaran. Itu waktu saya tidak marah, saya bersabar, saya tahan diri, saya kendalikan diri. Tapi itu, Nabi itu dimarah-marahi oleh petugas. Kenapa kau suruh orang lain? Nah ini Hamka yang saya suruh. Dia minta maaf Pak. Pokoknya dia. Nah ini peristiwa pertama. Jadi peristiwa kedua, ini yang kuanggap saya berkesan. Yang kedua, hari Jumat, tidak ada penceramah Mbak masuk.
Ini hari Jumat. Sudah jam 12. Hmm. Yang one man show Sakit. ya, sakit. Ya, Kayak biasanya film-film dia Ustaz, sudah bisa ya, ditebak. ya, biasanya dia yang menjadi pengganti, pokoknya diambil alih kalau tidak ada khatib dari luar. Dia terpaksa dengan takdir Allah, dia serahkan itu dia terkena penyakit, suaranya lari masuk. Bisa hantarnya, saya tidak bisa ini. Saya kan orangnya pemaaf, tidak mudah, tidak pendendam. Maka pada saat itu saya gunakan kesempatan. Bayangkan itu Pak. Jadi saya menganggap wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia membuat makar dan Allah juga punya makar, dan sebaik-baik makar itu Allah yang pemberi makar. Dan disitulah saya pertama kali, dan ada rekamannya Mbak, pakai Walkman. Masih tersimpan bagi saya karena itu adalah sesuatu sejarah. Karena panggung pertama saya, mimbar pertama saya itu mengisi khutbah di lapas. Di lapas Maros. Jadi saya di situ saya maknai, wah ini peristiwa yang sangat besar bagi saya. Akhirnya saya jalani ujian itu, saya menjadi khatib. Tidak lama kemudian kakak saya lagi dimasukkan penjara, suaminya. Jadi setelah saya dilaporkan dan lolos, kembali lagi suaminya dilaporkan dan juga sampai masuk penjara. Bayangkan ini, 2 orang masuk penjara dengan murni tidak dia lakukan, dibuat rekayasa dan kedua-duanya masuk penjara, tapi dua-duanya dapat hikmah. Kalau kakak saya itu alhamdulillah dapat ganti wanita keturunan Arab. Jadi setelah dia dipenjarakan 1 tahun, kemudian Allah kesabarannya Allah ganti dengan ada perempuan yang simpati dengan ujiannya. Seorang ceritanya juga menarik ini Mbak, kakak saya itu. Seles, ini Seles kan kakak saya pedagang di pasar di Makassar. Itu Seles masuk, kenapa toko ini tidak pernah buka? Dia bilang tidak ada kodong, ditangkap itu masuk penjara kodong yang punya toko ini. Oh, kenapa bisa? Bilang iya ada yang dipenjarakan oleh istrinya, dituduh begini. Akhirnya karena dia simpati pergi dibesuk. Ternyata pucuk dicinta ulang pun tiba. Di balik dia pergi dia besuk itu, Allah tanamkan bibit-bibit rasa cinta kepada mereka, dan akhirnya menikah. Dan Masya Allah setelah bebas kakak saya itu menikah, dan inilah hikmah di balik musibah. Jadi kalau saya Mbak menjadi mubalik khutbah pertama, tapi itu masih ada peristiwa setelahnya. Jadi saya bebas, dan ketika kakak saya masuk, saya lebih aktif lagi karena saya harus menjadi penceramah yang memotivasi mereka. Karena orang di lembaga itu Mbak, 2 konten dakwah yang mesti kita bahas, yaitu memotivasi mereka untuk bangkit, terus kita untuk supaya dia tidak jatuh mental, supaya dia tidak putus asa, kita motivasi dia. Yang kedua adalah kita berikan berita gembira dia. Jadi seorang kalau mau masuk berdakwah di lapas, jangan bawa metode dakwah mengancam-mengancam, ya menakut-nakuti, karena apanya lagi mau takuti? Toh pistol saja dia tidak takut. Ya. Jadi mereka itu kita bangkitkan semangatnya, kita kisahkan orang-orang terdahulu yang pernah berbuat dosa. Saya sering mengangkat kisahnya Nabi Musa itu, yang pernah membunuh justru diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi saya mengatakan kalau ada orang mubalik mantan nabi yang menjadi mubalik, kecil itu. Kecil. Kalau Allah bayangkan mantan pembunuh diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan itulah Nabi Musa, dan itu kisahnya nyata disebut di dalam surah Al-Qasas. Sehingga ini juga penting diberitahukan ke masyarakat. Jangan memberi stigma kepada orang-orang yang pernah di lapas. Ya, ini kan terjadi di masyarakat, stigma. Menganggap orang ini bahwa ini. Padahal dia sudah hijrah, berubah. Kalau dia sudah berubah, Anda berkewajiban merangkul mereka, memberikan mereka tempat, menghargai mereka, karena Allah sendiri memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Yang terjadi sebagian masyarakat itu stigma. Saya Mbak, kalau stigma itu saya kenyang pasca bebas. Kan toko yang memenjarakan saya ini, dia bikin opini di mana-mana. Saya Mbak pernah azan diulang. Diulang saya azan, tiba-tiba disuruh ulang. Kenapa itu azan itu ulang itu? Begitu jeleknya stigma sebagai mantan warga. Tapi saya punya jiwa bukan jiwa orang pantang menyerah, mudah putus asa, tidak. Semakin saya buktikan bahwa saya ini kau keliru menstigma saya. Alhamdulillah mereka berhenti sendiri karena
saya alhamdulillah dapat pengakuan oleh pemerintah. Jadi itu hikmah pertama, Mbak. Saya di lembaga khutbah pertama. Puncaknya itu yang saya anggap inilah yang dikehendaki Allah. 2014, ya saya jadi interval waktunya ini 7 tahun, Mbak. 2014 Polda Sulawesi Selatan membentuk dai anti dai Kamtibmas yang syaratnya itu yang direkrut, Mbak, ini menarik, adalah mantan narapidana. Jadi ada program dibentuk Polda Sulawesi Selatan tahun 2014 sebelum pemilihan presiden yang waktu itu Bapak Jokowi dengan beberapa yang apalagi menjadi kontestannya termasuk Yusuf Kalla. Nah, dibentuk tujuannya itu dibentuk dai Kamtibmas untuk mendakwakan pemilu damai waktu itu. Dan menariknya Polda Sulawesi program ini hanya satu-satu di Indonesia yang direkrut itu adalah orang yang pernah menjadi warga di lapas. Dan saya anehnya, Mbak, saya ditelepon, saya kan tidak di Maros, di Kabupaten Bombana, pergi menjual buku di acara MTQ, ditelepon oleh seorang petugas, bilang, Anda bisa masuk, Anda bisa pulang ini Ustaz. Kenapa? Anda ditunjuk Polres Maros untuk mengikuti diklat dai Kamtibmas di SPN Batua. Wah, dia tidak mengatakan begini syaratnya, minta dipulang saja. Dan ternyata saya pulang dan Masya Allah, saya ikut diklat di SPN Batua dan saya mengatakan inilah legalitas saya sebagai seorang mubalik yang ditandatangani 2, Mbak, tanda tangannya di situ. Saya sertifikat, yaitu Kapolda Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Burhanuddin Andi dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Haji Dr. Andes Haji Ghazali Suyuti. Itu saya mengangkat bosnya polisi yang yang izinkan saya menjadi mubalik dan bosnya mubalik. Ini kan Kementerian Agama, di situ semua mubalik bernaung sebagai penyuluh. Dan inilah yang membuat saya percaya diri, Mbak. Saya yang dulunya pada apalagi pemarketing buku, penjual buku, saya tinggalkan itu. Bayangkan saya sampai ke Sumatera memasarkan buku ensiklopedi. Saya anggap ini. Makanya saya menulis buku ini Jalanku Dai Kamtibmas dan alhamdulillah buku itu terbit nasional dan diberi kata sambutan oleh Bapak Kapolri. Iya, itu yang membuat saya, wah, ini dibalik judul ini jalanku, itu penghujung daripada surah Yusuf. Kul hatihi sabili. Nah, ini jalanku. Ad'u ilallah. Dai Kamtibmas itu kan, dai sebenarnya itu kan sudah ayat Al-Quran. Kamtibmas itu juga perintah Al-Quran, perintah agama. Karena seorang muslim itu, Mbak, tidak boleh menyakiti orang lain dengan lidah, dengan tangannya. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu ketika orang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Jadi seorang muslim tidak boleh menyakiti orang siapa saja. Itu Nabi yang mengatakan. Jadi itu keamanan. Sementara tertib itu, yang saya pahami tertib itu adalah identitas seorang muslim. Tidak diterima salatnya orang muslim kalau tidak tertib. Tidak sah wuduknya kalau tidak tertib. Maksudnya tidak tertib kalau kakinya dulu nak cuci sebelum mukanya. Tidak tertib kan? Nah, ketika dia tidak tertib maka tidak sah wuduknya. Ketika dia tidak tertib salat, artinya kalau dia langsung ruku atau langsung sujud itu kan tidak tertib. Berarti dia tidak sah salatnya. Begitu nilai-nilai tertib ini di dalam ibadah diimplementasikan ketika ada di jalan raya, di masyarakat. Jadi saya menganggap dai Kamtibmas ini adalah perintah agama, makanya saya emban amanah ini sekalipun tidak ada selerinya, ya saya anggap ini adalah amanah dari pemerintah, amanah. Jadi saya jalani ini kegiatan dakwah ini dan alhamdulillah saya sampai menulis buku. Jadi buku ini, Mbak, saya tulis sebagai bagian daripada spesialisasi saya dai Kamtibmas. Jadi Kamtibmas itu ada bagiannya, ada pendakwah tentang narkotika, ada pendakwah tentang radikalisme, ada yang saya baru-baru bentuk ini di Polres Maros namanya Dai Cyber Indonesia. Itu juga bagian dari dai Kamtibmas. Itu ini dibalik saya menjadi mubalik yang apalagi dirangkul oleh pemerintah, terutama Polri dan Kementerian Agama dan sekarang di BNN. Dan sudah 4 institusi termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Saya alhamdulillah Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Harun Sulianto, ini beliau luar biasa mendukung saya. Hadir waktu launching buku di Al-Markas. Sehingga saya mengatakan saya milik 4 institusi yang saya
berkontribusi untuk untuk memberi ide yang baik, merubah masyarakat, memotivasi kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan dosa atau pelanggaran. Itu Mbak. Aduh, luar biasa sekali Ustadz. Kisah-kisahnya Ustadz di dalam lapas sempat bahkan masih di dalam lapas menerima lagi ujian, menemui dengan orang-orang yang kurang srek dengan Ustadz, dan Ustadz juga tetap sabar, dan akhirnya di balik semua cobaan Ustadz ada hikmahnya. Ustadz bisa menjadi mubalik dan juga menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik. Waduh, luar biasa sekali Ustadz. Ini juga semua perjalanan kisah Ustadz mulai dari masuk lapas dan juga bagaimana kisahnya di dalam lapas itu dituangkan ke dalam sebuah buku berjudul Dai Anti Narkotika atau DANI. Waduh, luar biasa sekali Ustadz. Dan cobaan ini ternyata membawa manfaatnya sampai sekarang Ustadz. Ustadznya sekarang sepertinya semakin semangat berdakwah, semakin bersemangat untuk mengisi berbagai acara-acara, dan juga Ustadz ternyata tadi ada 4. Jadi Ustadz di 4 ini harus sering membawakan ceramah di 4 tempat instansi, salah satunya itu di kepolisian dan juga di Kemenkumham. Oke, baik Ustadz. Tapi Ustadz, kita mau baca lagi nih Ustadz komentar dari YouTube dari teman-teman atau dan Tribuners dimanapun berada. Baik Ustadz, ini ada dari Omar Gamer. Katanya, wow luar biasa Ustadz. Terus ada dari Hair Official. Assalamualaikum. Purwokerto hadir. Aduh, halo Purwokerto. Disapa dulu Ustadz. Halo Purwokerto, Masya Allah. Terima kasih telah menyimak ini. Iya, luar biasa sekali. Terus ada dari Sali Abu Bakar, terus ada juga Naya Naila. Terus katanya semoga sehat selalu. Kisahnya sangat menginspirasi. Waduh, luar biasa. Kisahnya Ustadz ini dari awal menjadi dai, terus masuk lapas. Mau dijadi film itu Mbak. Iya, tadi Ustadz kisahnya waktu masuk lapas terus sudah bisa mau ketebak. Jadi film. Iya, betul sekali Ustadz. Tadi waktu sudah masuk. Ada skenarionya. Betul Ustadz, itu tadi waktu di masjid, kemudian Ustadz mau mengambil alih, tapi ada orang yang betul-betul ingin terus mengambil alih dan tidak mengizinkan Ustadz untuk berperan di dalam masjid itu juga sudah ketebak alur ceritanya bahwa pada akhirnya dia sakit, dan akhirnya Tuhan menunjukkan kalau Ustadz bisa, dan kemampuan Ustadz bisa dilihat oleh banyak orang, dan akhirnya itu kali pertamanya Ustadz menjadi mubalik. Waduh, luar biasa sekali. Sampai tadi keluar tidak bisa keluar suaranya Ustadz. Terus yang paling menarik ini Ustadz, pasnya kita sudah latihan, terus katanya Ustadz bakal mengaji, tahu-taunya dia sudah tunjuk ke orang. Pokoknya Ustadz udah dikasih lah kesempatan buat mengambil alih di masjid. Dan tadi ada cerita baru nih buat Tribuners juga, ternyata kalau misalnya masuk ke dalam lapas Ustadz, kalau misalnya orang dari pesantren ditempatkan di masjid, orang kantoran bantu administrasi, ini juga kisah luar biasa nih Ustadz. Dan Ustadz waktu itu dapatnya di masjid ya Ustadz? Iya, di masjid saya. Karena anak pesantren, jadi itu juga menjadi saya sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu di pesantren. Betul sekali. Itu waktu di masjid Ustadz ada berapa orang yang Ustadz temani untuk sama-sama berbaur? Di bagian masjid itu waktu saya jadi warga cuma 1 orang. Pokoknya kuncinya dia kantongi, pokoknya dia menjadi apa istilahnya Ustadz? One man show. Pemain tunggal. Dia pemain tunggal, pokoknya dia yang sendiri punya mau. Tapi ternyata itu menjadi jalan kita, kan ada sifat yang mau dikasih Allah biasa, tidak didapat di perguruan tinggi, tidak didapat di mana, itu sifat sabar menghadapi orang. Dan saya pikir ini adalah satu sifat yang Allah ingin berikan kepada saya, bahwa menahan diri, mengendalikan diri, nanti ada waktunya kamu akan tampil. Dan itulah waktu saya, Allah kasih dia penyakit, suaranya tidak bisa keluar. Dan mau tidak mau dia serahkan, karena sudah mau masuk waktu Jumat dan tidak ada penceramah lain yang bisa dia tunjuk kecuali saya. Nah itu. Makanya alhamdulillah ini sebenarnya sudah skenario filmnya sudah dibuat, sudah mau diangkat, cuma pandemi COVID-19 ini. Kan judulnya bukunya itu berangkat dari buku itu, yang buku pertama saya Mbak, ini Jalanku Dai Kamtip.
Oh, jadi Iya. bakal jadi film, Ustadz? Sudah maksud sudah Bakal ada perencanaan? iya, itu Rumah Tujuh Langit sudah mau angkat sebagai film karena saya pernah di podcast itu pemiliknya Kurais Matar, dia Mm-mm. mengatakan ya bagus menarik ini diangkat menjadi sebuah film dan itu dia mengatakan ini menariknya karena saya sendiri penulis skenario-nya Mbak. Jadi Mm. skenario-nya sudah tuntas, sudah selesai Mm. 90 scene. Mm. Semua yang saya cerita itu ada Mm. di dalam. Ini Ustadz cuma jadi pandemi. aktornya? Jangan saya. Jangan saya. Tapi Heeh. semua peristiwa peran-peran yang Heeh. menarik di situ ada semua saya gambarkan. Kan mirip bukunya rektor saya di UIN, Mm. Prof. Hamdan Yohanis. Beliau kan juga eh, punya film Mm. Melawan Takdir. Kebetulan Mm. Rumah Tujuh Langit yang filmkan itu rumah rumah produksi Tujuh Langit Mm. yang orang tokoh perfilman dari Makassar itu Pak Kurais Matar. Nah, Mm. beliau bersedia. Cuma ini waktu ini COVID-19. Mm. Beliau mengatakan ini menarik sekali diangkat di film layar lebar dan dia lebih kagum lagi karena saya sendiri menulis skenario-nya. Bayangkan Mm. itu, Mbak. Saya belajar menulis skenario film dan Mm. ada khusus itu aplikasinya mengetik dan alhamdulillah tuntas dan tinggal mau difilmkan. Mudah-mudahan doa dari teman-teman dari Tribun ini insya Allah mudah-mudahan nanti Amin, terangkat jadi amin. layar lebar karena itu sesuatu saya pikir banyak Heeh. nilai-nilai positif itu sehingga saya menganggap ini penting diangkat Heeh. sebagai sebuah jalur film. Apa judulnya, Ustadz? Jadi dari buku saya itu ini Jalan Kuda Ikam Tipmas. Oh, ini Jalan Kuda Ikam Timas. Waduh, Tipmas. luar biasa. Jadi sisa menunggu kalau COVID-19 telah usai, amin, secepatnya mungkin bakal Amin segera insyaallah. digarap. Ya. Ada totalnya ada tadi 90, bahkan sudah ada naskahnya, sudah ada jumlah Skenario-nya. scene-nya, skenarionya, jumlah scene-nya dan lain-lain. Waduh, luar biasa sekali. Bahkan Ustadz juga telah membagikan kisah-kisah inspiratifnya bukan hanya dalam bentuk virtual seperti ini, tapi juga nantinya bakal difilmkan dan sudah jadi betul-betul pokoknya cari pemeran aktor dan langsung Iya. difilmkan. Waduh, luar biasa sekali. Ustadz, tapi sudah tidak terasa nih Ustadz, sudah hampir 50 menit kita berbincang Iya, Di. Masya seputar Allah. seputar Iya, bagaimana perjalanannya betul. Ustadz, bagaimana bukunya, bagaimana dulu sempat di lapas, bagaimana menerima cobaan dan akhirnya cobaan itu bisa menjadi uh, poin tersendiri untuk Ustadz bisa Ya, menjadi mubalik dan terkenal hingga saat ini bahkan alhamdulillah. difilmkan. Tapi tadi ada kutipan yang sangat menarik Tribuners, yaitu tidak selamanya sengsara itu begitulah, tapi Mencelakakan. sengsara itu ternyata ada nikmatnya juga seperti Ustadz tadi. Sengsara membawa kenikmatan, sengsara Ya. membawa hal-hal positif ke depannya dan Ustadz telah membuktikannya. Waduh Ustadz, terima kasih banyak nih Ustadz sudah berbincang bersama Tribun Timur Sama-sama. selama hampir 1 jam lebih bersama dengan Ustadz berbicara seputar bagaimana buku Dai Kamtimnas, bagaimana buku Dai Anti Narkotika dan juga bagaimana seorang Ustadz Ini, ya. Hamka Mahmud. Iya, baik Ini Ustadz. Mbak, ini juga ini roadmap pencegahan narkotika saya Hmm. sudah kasih Hmm. surati kepada Bapak Presiden dengan ini buku Dai Anti Narkotika bahwa bentuk pencegahan secara masif itu dai membentuk dai anti narkotika. Inilah roadmapnya. Saya kirimkan ke Kepala BNN RI dan termasuk ke Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, juga termasuk kepada Bapak Kapolri, Menteri Agama. Juga Komisi 3 DPR RI bersama dengan buku ini Dai Anti Narkotika. Ya, sebagai kontribusi kami. Semoga ya diterima dan menjadi program nasional ini Dai Anti Narkotika. Mohon doanya. Amin, amin. Waduh, sukses selalu buat Ustadz Hamka Mahmud di segala urusannya, di segala upayanya, dan juga buku-bukunya. Semoga bisa secepatnya. Ustadz ini kan baru sekedar dibagi-bagikan, secepatnya Ustadz bisa masuk ke toko-toko buku seperti Gramedia, di berbagai toko buku lah, bisa diperjualbelikan Ustadz. Dan semoga Ustadz juga selalu sehat selalu, semakin sukses, dan banyak pelajaran, dan bisa semakin menginspirasi, bukan hanya di orang-orang lapas Ustadz, tapi juga di seluruh warga Indonesia maupun di luar Indonesia. Waduh,
Waduh, Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktunya Sama, bisa berbincang saya senang bersama juga. Tribun Timur dalam program live ngobrol virtual Tribun Timur. Dan Tribuners, itu tadi dia bincang-bincang kita dengan Ustadz Hamka Mahmud, penulis buku Dai Anti Narkotika. Dan Tribuners, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Tribun Timur. Itu tadi dia bincang-bincang kita, dan sampai jumpa pada acara live ngobrol virtual selanjutnya. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.